Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, hari ini saya akan mempresentasikan tentang teknik pembinaan ikan kerapu centang. Mohon izin dengan nama calon taruna Bayu Irawan Kusumanegara, NIT 20.5.02.105, Program Studi Agribisnis Perikanan. Apa sih ikan kerapu centang itu? Timbulnya berbagai masalah pada proses budidaya ikan kerapu, maka para pembudidaya melakukan hibridisasi atau persilangan. Hibridisasi yang dilakukan pada ikan kerapu macan, betina, dan ikan kerapu jantan, kertang jantan, menghasilkan satu varies baru, yaitu ikan kerapu centang. Ikan kerapu dengan nama latin Epinephelus sp merupakan salah satu jenis ikan laut yang mempunyai nilai gizi tinggi dan protein hewani yang baik untuk dikonsumsi. Selain itu, ikan kerapu memiliki peluang pasar yang cerah baik di pasaran domestik pun pasaran internasional. Selanjutnya, pemeliharaan larva. Dalam persiapan pemeliharaan larva ini, bak pemeliharaan larva terbuat dari beton yang berbentuk persegi panjang berukuran 2 meter x 5 meter x 1,5 meter dengan kapasitas 12 ton volume awal pengisian air laut ke bak. Pemeliharaan larva adalah sebanyak 8 ton atau 8.000 liter dengan dinding dan dasar bak dicat dengan warna biru muda. Setiap sudut bak dibuat agar melengkung dengan bertujuan menghindari penumpukan kotoran dan juga untuk mempermudah sirkulasi air. Selanjutnya, penebaran dan penetasan telur. Telur ikan kerapu centang yang ditebar berasal dari Bali dan BPBAP atau Bala Perikanan Budidaya Air Payau milik sendiri, yaitu di Situbondo. Telur kerapu centang sebelum ditebar diaklimatisasi terlebih dahulu selama 15 menit dengan cara memasukkan kantong yang berisikan telur ke dalam bak. Penebaran telur ke dalam bak dilakukan secara hati-hati dengan kepadatan 150.000 telur per bak. Telur kerapu centang akan menetas dalam jangka waktu 19 jam setelah pembuahan pada suhu 29 derajat sampai dengan 30 derajat. Untuk kantong sendiri, per kantong berisi 25.000 telur. Pengelolaan kualitas air. Dalam pemeliharaan larva ikan kerapu centang, pengelolaan kualitas air sangat perlu diperhatikan karena air merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam kegiatan budidaya, khususnya pemeliharaan larva kerapu centang. Selain itu, pengelolaan kualitas air juga bertujuan untuk mencegah ikan agar tidak terinfeksi penyakit yang diakibatkan buruknya kualitas air media pemeliharaan larva. Pengelolaan kualitas air pemeliharaan larva ikan kerapu centang meliputi penyimpanan, pergantian air, dan pengukuran kualitas air. Pengendalian hama dan penyakit ikan. Penyakit pada ikan diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu penyakit non-infeksi dan penyakit infeksi. Penyakit non-infeksi yaitu penyakit yang disebabkan oleh gangguan seperti nutrisi, kualitas air, racun. Sedangkan penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh organisme patogen seperti parasit, jamur, bakteri, dan virus sehingga dapat menular satu inang ke inang yang lain melalui perantara air, sentuhan langsung antar inang perantara, peralatan, dan aktivitas manusia. Masuk ke grading. Grading dilakukan saat larva berumur 30 hari atau D30 sampai panen atau tergantung dari ukuran ikan. Sebelum dilakukan grading, terlebih dahulu dilakukan penyimpanan dengan tujuan agar ketika grading media pemeliharaan tidak kotor dan dapat mengganggu proses grading. Proses grading dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengurangi air pada bak pemeliharaan larva sebanyak 70-80%. Grading dilakukan untuk menyeragamkan ukuran benih yang ditempatkan dalam suatu wadah dengan tujuan mengurangi sifat kanibalisme. Adanya tingkat kanibalisme yang tinggi apabila pemberian makan kurang. Contoh pada gambar itu
proses grading dalam. Pemanenan benih. Pemanenan kerapu jantan dilakukan saat larva berumur 40 sampai 45 hari. Benih yang dipanen biasanya mencapai ukuran 2,3 sampai 3 cm. Proses pemanenan dilakukan dengan cara mengurangi air media pemeliharaan terlebih dahulu sebanyak 70 sampai 80%. Setelah itu, benih diseser dengan menggunakan keranjang dan diletakkan dalam baskom yang telah diisi air. Baskom yang telah berisi benih diletakkan di bawah air yang mengalir dengan tujuan untuk memberi oksigen pada larva dan untuk mengurangi stres. Setelah itu, larva dipilih sesuai dengan ukuran permintaan konsumen dan dilakukan perhitungan secara manual untuk menampung ikan sebelum dilakukan packing. Maka ikan diletakkan dalam keranjang plastik dan dimasukkan ke dalam bak pemeliharaan lalu diberi aerasi. Contoh proses pemanenan benih. Pasca panen, packing benih ikan kerapu jantan dilakukan secara tertutup, baik pengangkutan jarak dekat atau jarak jauh. Peralatan dan bahan yang digunakan adalah dalam pasca panen meliputi box styrofoam, plastik packing, karet gelang, tabung oksigen, es batu, kertas koran, dan karbon aktif. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.